Afghanistan kembali menjadi negara merdeka setelah Taliban menguasai Kabul pada 15 Agustus 2021. Afghanistan menjadi negara satu-satunya di dunia yang mampu mengusir negara adidaya yang menjajah. Sejarah mencatat bahwa Afghanistan merupakan bangsa pejuang. Mereka memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang besar. Namun, ekstremisme dan dominasi kelompok yang hanya berjuang untuk kepentingan sendiri menjadikan Afghanistan terseok-seok dalam memajukan negaranya. Dan dalam film ini, kita dapat menyaksikan perjuangan seorang pasukan khusus untuk menyelamatkan anak kecil dari serangan Taliban. Apakah dia mampu? Langsung saja kita masuk ke filmnya. Di gedung Pentagon Amerika, seseorang bernama Dave mendapat telepon dari Kedutaan Besar Amerika di Pakistan. Dia bernama Mike. Mike meminta bantuan Dave untuk menjemput 6 misionaris Amerika untuk keluar dari Pakistan. Pada awalnya Dave menolak karena alasan terlalu beresiko. Namun setelah Mike memberitahu bahwa mereka adalah orang Amerika, Dave langsung mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian, Dave memberitahu bahwa di sana terdapat ratusan pemberontak dan mereka telah menyerang gedung-gedung pemerintah, kantor polisi, dan bahkan mencoba mengambil alih desa-desa di sana. Media mengatakan pemberontak itu berasal dari Taliban. Namun Mike tetap meminta bantuan Dave untuk menyelamatkan mereka karena dia berhutang budi pada mereka. Setelah melihat data lapangan, Mike melihat ada tim pasukan khusus yang berada di sebuah desa bernama Kunar. Dave akan mencoba untuk mengerahkan tim pasukan khusus itu demi menyelamatkan para misionaris. Kemudian, Mike memberitahu detail ke-6 orang tersebut. Mereka adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Kedua anak itu yang laki-laki berumur 13 dan yang perempuan berumur 5 tahun. Dan 2 orang sisa adalah staf pendukung. Setelah itu, Dave menghubungi John sebagai komandan pasukan khusus. Dave memberitahu bahwa 6 misionaris Amerika sedang pergi menuju perbatasan Pakistan. Namun, mereka tersesat dan sekarang berada di provinsi Kunar. Scene berpindah ke pasukan khusus yang tertembak oleh RPG saat dalam helikopter. Salah satu anggota jatuh, sedangkan helikopternya terbakar. Kemudian, kita diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini yang bernama Mirko. Mirko yang terjatuh dari helikopter terbangun dengan kondisi setengah sadar. Lalu, dia berjalan ke tempat terbuka dan mencoba menghubungi rekan timnya. Namun tidak ada respon satupun dari rekan-rekannya. Team Warhorse, this is Warhorse 1. This is Warhorse 1. Karena tidak ada jawaban, Mirko mencoba menghubungi markas. This is Chief Mirko. Dan akhirnya, markas bisa mendengar suara dan visual Mirko menggunakan UAV atau pesawat tanpa awak. Nah, jadi Mirko ini adalah perwira senior dalam tim yang bernama Warhorse One. Kemudian Mirko bertanya, apakah ada pergerakan di lokasi jatuhnya helikopter? Markas menjawab bahwa di sana tidak ada pergerakan sama sekali. Tentu, hal itu membuat Mirko terdiam, mengingat rekan-rekannya sudah tiada. Walaupun markas mengatakan di sana ada banyak musuh, Mirko tetap bertekad untuk mencari rekan timnya, siapa tahu ada yang selamat. Setelah melihat posisi musuh, ini yang terjadi. Melihat hal itu, Mirko akan bergerak mencegat mereka sebelum tiba di lokasi jatuhnya helikopter. Saat pemberontak akan kembali menembakkan RPG, ini yang terjadi. Dan terjadilah baku tembak. Di tengah peperangan, seorang pemberontak meminta bantuan untuk menyerang Mirko.
dan markas menghubungi Mirko bahwa ada sekitar 30-40 musuh mendekat ke arahnya. Namun dengan dinginnya, Mirko menjawab tidak masalah. Karena khawatir dengan keselamatan Mirko, sang komandan bernama John langsung turun tangan agar Mirko mundur. Komandan mengatakan seluruh timnya sudah tewas dan sekarang Mirko sendirian di sana. Akan tetapi, Mirko tidak gentar, dia siap mati di tempat ini demi menyelesaikan misinya. Di waktu yang bersamaan, musuh-musuh mulai berdatangan. Di balik bebatuan ini, Mirko seorang diri melawan puluhan musuh yang ada di hadapannya. Karena musuh tidak habis-habis, Mirko memutuskan untuk berlari. Berada di tepi jurang, Mirko mengurungkan niatnya untuk melompat karena terlalu dalam. Dia pun kembali bertahan di balik bebatuan. Mirko berpikir, daripada melawan musuh yang sama-sama berlindung, lebih baik dia melakukan ini. Yalla bina, yalla bina. Karena pemberontak melihat ketinggian jurang itu, maka tidak mungkin bagi Mirko untuk selamat. Namun, inilah kenyataannya. Kemudian, Mirko pun melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah perjalanan, dia melihat sebuah mobil berasap. Mirko pun menghampirinya. Dia kaget saat melihat targetnya sudah bersimbah darah. Namun ketika Mirko akan menolongnya, pria ini menyebut bukan dia yang harus ditolong, tapi anaknya yang ada di dalam mobil. Ternyata inilah mereka ke-6 misionaris Amerika yang tersisa hanya seorang anak gadis bernama Zoe. Mirko pun mengajak Zoe untuk pergi ke tempat aman. Berhenti sejenak untuk melihat map, Zoe tiba-tiba mengatakan, "Kau bukanlah ayahku." Di sini Mirko menenangkan dia dan mengatakan, setelah semua berakhir, mereka bisa menjadi teman. Di samping itu, konvoi dari tim pemberontak mengecek mobil para misionaris. Dan inilah pimpinan mereka yang bernama Raven. Di sini Raven kecewa karena seorang anak kecil berhasil kabur dari sana. Raven memerintahkan anak buahnya untuk mencari anak itu. Sudah. Kembali berhenti sejenak. Di sini, Mirko menukar sjal yang dipakai Zoe dengan miliknya agar tidak mudah diketahui musuh. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Mirko kaget karena Zoe hilang dari pandangannya. Beruntung, di sini Zoe tidak lebih jauh berjalan. Karena rupanya celah bebatuan ini adalah jebakan. Mirko pun langsung menjinakkan bom itu. Zoe pun diberi pelajaran agar tidak berlari sembarangan karena hal-hal seperti ini bisa saja terjadi kembali. Kemudian, Mirko memasukkan bom itu ke dalam tasnya. Berpindah scene ke Raven yang sedang ikut mencari keberadaan Zoe. Dia berkoordinasi dengan anak buahnya yang juga sedang melakukan pencarian.
Sementara itu, Mirko dan Zoe melihat ada 2 orang pemberontak berada di atasnya. Zoe pun disuruh untuk tidak bergerak dan tidak bersuara, sedangkan Mirko akan beraksi terlebih dulu. Namun tak diduga ada seorang pemberontak berada tepat di atas Zoe. Beruntung dia tidak menyadari ada Zoe di sana. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Taliban masih dalam pencarian dan berkoordinasi dengan Raven yang juga mencari di tempat lain. Mirko dan Zoe melihat mereka dari balik bebatuan. Di sini, Zoe memberitahu Mirko bahwa seseorang yang memakai topi adalah pembunuh Billy. Dan Mirko berjanji akan membalasnya. I'll remember him. Setelah para Taliban pergi, mereka berdua melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan, Mirko menempatkan Zoe di dalam gua, sedangkan dia akan menyisir lokasi terlebih dulu. Rupanya, Mirko menuju tempat terbuka untuk mendapatkan sinyal. Dan dia kembali menghubungi markas. Mirko menginformasikan bahwa dia dan Zoe sedang dikejar oleh semua pasukan Taliban. Kemudian, dia pun memberitahukan koordinat lokasi untuk dilakukan penjemputan. Namun masalahnya, markas tidak mempunyai aset udara untuk sekarang. Maka dari itu, mau tidak mau, Mirko harus menunggu sampai markas mendapat aset udara. Setelah itu, di akses jalan menuju gua, Mirko memasang jebakan peledak yang sebelumnya dia bawa. Setelah Zoe terlelap tidur, Mirko membayangkan kejadian saat dia dan timnya ditembak di dalam helikopter. Bangun dari tidur, Zoe melihat salah satu Taliban ada di sana. Dan ini yang terjadi. Setelah Mirko dan Zoe pergi, pasukan Taliban yang baru tiba terkena jebakan. Kemudian pasukan Taliban yang sedang dalam pencarian menyadari bahwa Mirko dan Zoe berada dekat dengan mereka. Namun mereka harus berhati-hati karena Mirko cerdas. Berpindah scene ke Mirko dan Zoe yang memutuskan untuk beristirahat dulu. Di sini Zoe mengenalkan bonekanya yang bernama Louie. Zoe mengatakan almarhumah ibunya berjanji ketika sampai di Amerika dia akan memberikan Louie yang asli. Dan Zoe sangat merindukan ibunya. Tentu saja itu membuat Mirko tersentuh. Mirko pun melanjutkan perjalanan dengan menggendong Zoe. Di samping itu, pasukan Taliban menyadari Zoe digendong oleh Mirko jika dilihat dari jejak kakinya. Karena hal tersebut, mereka harus bergerak lebih cepat untuk mengejar Mirko. Di atas sebuah bukit, Mirko menggunakan teropongnya untuk melihat pergerakan musuh. Namun masalah muncul. Tanpa diketahui Mirko, Zoe jalan seorang diri. Dan benar saja, Raven menemukan Zoe.
Saat Zoe memberitahu ada seseorang di belakangnya, Raven langsung menyimpan HT-nya. Raven mengaku bahwa dirinya adalah seorang penggembala kambing yang sedang mencari kambingnya. Raven berakting sangat hebat, bahkan dia berani menyerahkan senjatanya kepada Mirko. Kesalahan terbesar Mirko di sini, dia mau diajak oleh Raven untuk menuju ke desanya. Setelah Raven, Mirko, dan Zoe melanjutkan perjalanan, anak buah Raven baru berbicara melalui HT. Karena itulah Raven menyimpan HT-nya agar tidak ketahuan oleh Mirko. Di tengah perjalanan, Mirko dihubungi oleh markas tentang penjemputan. Di satu sisi, Raven mendengarnya dan pasukan Taliban sudah berada dekat dengan mereka. Dan tak lama setelah itu, ini yang terjadi. Roger, Warhorse. What is your... Got it, confirmed. Salah satu pasukan melakukan aksi gila seperti ini. Masalah belum selesai karena Mirko kehilangan Zoe. Tentu saja dapat disimpulkan bahwa Zoe dibawa oleh Raven. Akhirnya Mirko melihat ada jejak kaki. Dia langsung mengikuti arah jejak itu. Di tengah perjalanan, Mirko menemukan Loi. Tak jauh dari lokasi tersebut, salah seorang Taliban terlihat sedang menjaga lubang gua. Mirko langsung menghabisinya. Setelah itu, Mirko menggunakan jubah hitam musuhnya untuk menyamar. Dia masuk ke dalam gua itu. Setelah melewati gua itu, akhirnya Mirko menemukan markas utama para Taliban. Dan inilah aksi Mirko. I know, Ben. The girl, she is close. Di sini Mirko menyisakan si botak untuk membawanya kepada Zoe. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Setelah terjatuh, Raven datang dan mengatakan belum saatnya untuk menghabisi Mirko. Mirko ditempatkan dalam ruangan. Dalam kondisi setengah sadar, Mirko melihat ada mayat rekannya junior di sana. Di waktu yang sama, Raven mencoba mempelajari alat-alat yang dibawa oleh Mirko. Raven menyimpulkan salah satu barangnya adalah pelacak. Kemudian, Raven memaksa Mirko untuk memberitahunya di mana lokasi penjemputan nanti. Namun, Mirko tetap tutup mulut. Tak berselang lama, Raven memerintahkan untuk membawa Zoe pergi. Selanjutnya, setelah tenaga Mirko pulih, ini yang dia lakukan. Mirko kembali melawan puluhan pasukan Taliban seorang diri. Setelah membawa kembali alat pelacaknya, Mirko dihubungi markas bahwa ada banyak bala bantuan musuh yang datang.
Hingga akhirnya Mirko menemukan Zoe yang langsung menyambutnya dengan sebutan ayah. Namun tiba-tiba dan Raven pun tewas di sini. Kemudian Mirko langsung memeluk Zoe dan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Dan kini saatnya bagi Mirko untuk keluar dari tempat ini dengan melawan pasukan bantuan musuh yang baru tiba. Mirko berhasil melarikan diri, namun kondisinya terluka dan harus menggendong Zoe. Mirko terus berlari sekuat tenaga menuju titik penjemputan. Di sebuah bukit, Mirko kehabisan tenaga. Dan dia pun mengeluarkan alat pelacaknya. Namun, pasukan Taliban juga sudah ada di hadapannya. Apakah di sini mereka berdua akan tewas? Tentu tidak, karena ini yang terjadi. Hingga akhirnya bala bantuan dapat menggapai Mirko dan juga Zoe. Mereka berdua berhasil diamankan. Di akhir cerita, Things happen for a reason. Mirko hidup bahagia dengan Zoe yang diangkat sebagai anaknya dan juga Loi sebagai anjingnya. The reckoning. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.